Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kita mau merenungkan betapa Tuhan Yesus sudah menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kita mengangkat pujian yang menyatakan, layaklah Engkau Tuhan.
hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah segenap yang bernafas memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua Tuhan, baik yang ada di sini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua para jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh memperoleh berkat Tuhan melalui ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji namanya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami. Haleluya.
hati penuh ucapan syukur, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kita mau siapkan pikiran kita, kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau istimewa, Bapa
Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah membimbing, menolong, memperlengkapi, dan memberkati kita di sepanjang bulan Januari ini. Dan marilah bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan membekali dan mengarahkan kita di jalan yang benar. Tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang kenalilah prinsip hidup Sang Raja Kemuliaan. Yesuslah Sang Raja Kemuliaan dan kita adalah warganya. Saudara, kita akan bersama membaca dalam Mazmur 101 ayat 6 sampai dengan 8. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan ku binasakan semua orang fasik di negeri. Akan ku lenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami bersyukur dalam anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu, membangun ibadah dan pelayanan. Dan kami bersama-sama telah membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dengan benar dan mentaati segala ajaran dan perintah-Mu, supaya bahagialah hidup kami dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah hamba-Mu oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema daripada renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang kenalilah prinsip hidup Sang Raja Kemuliaan. Yesus Kristus Sang Raja Kemuliaan dan kita adalah warga kerajaannya. Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip hidup yang Tuhan nyatakan bagi kita adalah prinsip kehidupan yang harus kita perjuangkan untuk terwujud dalam seluruh lini-lini kehidupan kita di bumi ini. Hal yang pertama dinyatakan tadi bahwa orang yang setiawan di negeri, mereka akan mendapat perhatian yang istimewa dari Tuhan, akan mendapat perhatian yang spesial dari Tuhan, dan mereka akan diam bersama-sama dengannya.
artinya hidup kita berkenan kepadanya. Dia memberi perhatian istimewa bagi kita, dan Dia pasti memperlakukan Anda dan saya secara istimewa pula, sehingga hidupmu dan hidupku menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita secara istimewa. Orang yang setiawan di negeri, merekalah yang mendapat perhatian istimewa dari Sang Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan. Setia di negeri, setiawan di negeri, itu harus dimulai dengan setia dengan hal-hal yang kecil tapi bernilai. Setia dengan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, positif dan mulia. Kita harus belajar bersama dengan Roh Kudus untuk setia dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana tapi bernilai. Hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi sangat positif. Hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi bermanfaat, bernilai mulia. Kita harus mulai belajar untuk melakukannya. Setialah dengan hal-hal yang kecil, tapi bernilai. Hal-hal yang kecil tapi sangat positif, sangat bermanfaat dan bernilai mulia. Mari pikirkan dan perjuangkan dengan seksama. Roh Kudus akan menolong kita. Orang yang setiawan itu juga belajar setia dengan unit-unit terkecil dari negeri yang besar ini. Sebuah negara akan menjadi kuat kalau unit yang terkecil dari negara itu dibangun dengan kuat, yaitu keluarga, rumah tangga. Kita harus setia dengan keluarga kita sebagai unit terkecil dari sebuah negara yang besar. Kita harus setia dengan rumah tangga kita. Latihlah dirimu untuk berlaku setia di unit terkecil dari negeri yang besar ini, yaitu dalam keluargamu. Setialah kepada keluargamu. Setialah kepada rumah tanggamu. Anda jangan ngomong yang lain-lain. Jangan ngomong mau jadi berkat bagi kota, jadi berkat bagi bangsa. Itu semua bullshit kalau Anda tidak setia dengan keluarga, dengan rumah tangga. Karena dari yang kecil itulah semuanya bermula. Apabila kita setia dengan unit terkecil dari bangsa yang besar ini, yaitu keluarga kita, rumah tangga kita. Apabila Anda setia di sana, Anda sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi bangsa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah dengan unit yang terkecil, yaitu keluarga, dalam unit yang lebih besar, yaitu gereja, di mana
Tuhan telah tetapkan Anda lahir dan bertumbuh di sana. Marilah kita setia sebagai warga gereja. Mungkin gerejamu tidak terlalu besar. Mungkin engkau tidak berada di sebuah gereja yang mewah, gereja yang super wow, ya. Tapi tidak apa. Mulailah setia kepada gerejamu di mana Tuhan sudah tempatkan engkau di sana. Dan percayalah, kesetiaanmu akan mendapat perhatian dari Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, yang mempunyai kemuliaan di atas segala kemuliaan, akan menjumpai dirimu, memperlakukanmu secara istimewa. Karena itulah janjinya, orang yang setiawan di negeri akan diam bersama-sama dengannya, akan mendapatkan perhatian yang istimewa daripadanya, Yesus Kristus Sang Raja Kemuliaan. Setia juga dalam lingkungan yang lebih besar, yaitu setia kepada lingkungan masyarakatmu. Jadilah bagian dari masyarakat yang punya hasrat yang besar untuk membangun, ya, menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana Anda bermukim. Ya, mohon Roh Kudus membimbing dirimu untuk Anda menjadi anggota masyarakat yang setia kepada lingkungan masyarakatmu. Jadilah bagian dari warga masyarakat di mana engkau bermukim dan Anda jadi berkat di situ dari hal yang kecil-kecil. Dan saya percaya Tuhan akan menolongmu, memberkatimu sehingga engkau bisa menjadi berkat dalam ruang lingkup yang lebih besar, kota, bahkan bangsa dan negara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin agar kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan cara yang tidak bercela. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup yang tidak bercela, cara hidup yang diberkenan oleh Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk melayaninya. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup yang tidak bercela, maka seyogianya latihlah dirimu untuk menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Latihlah dirimu untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, yang indah, yang inspiratif. Latihlah kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Contoh soal, tidak baik kalau kita bangun molor sampai siang baru bangun dengan berbagai macam alasan. Lebih baik bangun itu di pagi hari. Anda tidur tidak terlalu malam, istirahat cukup,
pagi-pagi udah bangun dan siapkan diri untuk mencari persekutuan dengan Tuhan. Latihlah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang indah di mata Tuhan, di mata suami, di mata istri, kebiasaan yang baik di hadapan anak-anak, di hadapan orang tua. Nah, saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu perlu dilatih. Kebiasaan-kebiasaan yang indah, kebiasaan-kebiasaan yang inspiratif, yang memberi pengaruh positif kepada orang di sekeliling kita, itu harus dilatih, perlu dilatih. Yang kedua, biasakan untuk melakukan segala sesuatu yang terukur. Biasakan untuk melakukan segala sesuatu yang terencana dengan cermat, tertata dengan rapi. Kebiasaan-kebiasaan yang runut dan tidak acak-acakan. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita perjuangkan. Segala sesuatu yang terukur itu pasti mendatangkan kebaikan. Latihlah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terukur. Segala sesuatu yang terencana dengan cermat, segala sesuatu yang tertata, ya, segala sesuatu yang runut dan tidak acak-acakan. Itu adalah pola hidup yang harus kita kembangkan. Itu adalah pola hidup yang harus kita perjuangkan dengan seksama dan gigih. Dan percayalah bahwa orang demikian ini pasti hidupnya akan menjadi tidak bercelah, dan Tuhan akan berkenan mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak bisa diukur, wah hebat ya, khotbahnya hebat, wah nyanyinya hebat, wah main musiknya hebat, wah tariannya hebat. Tidak bisa diukur dari semua itu, ya. Tapi harus diukur dari gaya hidupnya di rumah, gaya hidupnya di lingkungan keluarganya. Kalau dia biasa untuk melakukan segala sesuatu yang terukur, melakukan segala sesuatu yang terencana dengan cermat, segala sesuatu yang tertata, runut dan tidak acak-acakan. Nah, itu nilai yang plus yang harus didapatkan dari seorang yang rindu melayani Tuhan. Pelayananmu sehebat apapun, kalau gaya hidupmu tidak karu-karuan, semua itu nol besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan rindukan daripadamu. Dan percayalah, kalau Anda melakukannya, Tuhan berkenan, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan akan mengangkatmu dalam taraf kehidupan yang lebih mulia, sehingga engkau menjadi saksi Kristus yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita kerjakan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tidak bercelah kepada Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah haramkan
segala ketidakjujuran. Kita harus haramkan itu. Itu harus dibangun dari hati. Haramkan semua yang tidak jujur, segala ketidakdisiplinan, segala ketidaktertiban, segala ketidakbersihan, segala yang tidak rapi, segala ketidakteraturan, semua itu harus kita haramkan. Tidak jujur, tidak disiplin, tidak tertib, tidak suka kebersihan, tidak suka kerapihan, tidak suka keteraturan, semua itu harus diharamkan dari hati kita, dari gaya hidup kita. Kita harus menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang disiplin, pribadi yang tertib, pribadi yang bersih, pribadi yang rapi, pribadi yang teratur. Nah, kalau semua itu ada dalam hidup kita, kita mengharamkan ketidakjujuran, mengharamkan ketidakdisiplinan, mengharamkan ketidaktertiban, mengharamkan ketidakbersihan, mengharamkan ketidakrapihan, mengharamkan ketidakteraturan, maka Anda sedang bangkit menjadi anak Tuhan yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, orang-orang yang demikian itulah yang akan diperlakukan spesial, istimewa oleh Tuhan. Nah, Raja kemuliaan Yesus Kristus sangat antipati terhadap segala tipu daya. Orang yang biasa main trik-trik dalam hidupnya, segala sesuatu yang dikerjakan dengan trik tipu daya, itu menjadi kebencian daripada Tuhan. Pendusta, kalau kita suka dusta, suka berbohong, itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran, tapi melanggar. Nah, orang yang demikian ini tidak disukai oleh Tuhan. Perancang dan pelaku kejahatan, apalagi, itu semua tidak disukai Tuhan. Tuhan akan lenyapkan hidup mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan melakukan semua itu, karena akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan, dan murka Tuhan akan turun memberantas semua orang yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita kenali dengan seksama prinsip-prinsip hidup yang dikehendaki oleh Sang Raja kemuliaan. Hayatilah, perjuangkanlah bersama Roh Kudus Sang Penolong bagi kita semua. Niscaya Tuhan Yesus Sang Raja kemuliaan berkenan kepadamu, dan Dia akan melimpahkan berkah kerajaannya kepadamu dalam hidupmu, sehingga hidupmu mulia, penuh kemuliaan kerajaannya, menjadi berkat Anda semua bagi nusa dan bangsa. Dan Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Sang Raja kemuliaan memberkatimu. Haleluya. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan di pagi hari ini, dan kami mau menghayati
apa yang sudah Kau ajarkan, mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sangat butuh pertolongan Roh Kudus, mengingatkan, membimbing kami, memperlengkapi kami, melatih kami sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati sekalian umat-Mu menjadi garam dan terang di bumi pertiwi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Juminem. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Albius Alipamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pertolongan dan bimbingannya dalam peribadahan dan pelayanan kita di pagi hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari berdoa. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usianya dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri mereka. Hamba memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu dilimpahkan kepada saudara-saudara kami yang lanjut usia, dan Tuhan berikan kekuatan baru dalam segala keterbatasan mereka secara fisik. Kiranya Bapa berkat-Mu akan membuat mereka semua berglori di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan yang prima dikaruniakan, dan apa yang mereka cita-citakan dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjadi lelah berjuang untuk menyelenggarakan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati pribadi mereka, Tuhan berkati keluarga mereka,
Tuhan tambahkan hikmat dan kemampuan daripadamu untuk pengembangan pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan karuniakan hikmat kebijaksanaan dari kerajaan Allah turun atas mereka semua, sehingga mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa dan negara yang tercinta Indonesia. Berdoa juga bagi para medis yang berjuang untuk kesehatan masyarakat. Tuhan lindungi, jagain mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan tambahkan kesehatan yang prima kepada beliau-beliau sekalian, dan berkatilah segala perjuangan mereka. Kami berdoa juga untuk berkat Malang Gema Kasih. Tuhan berkati para hamba Tuhan yang tergabung dalam perkumpulan tersebut. Tuhan berkati para profesional yang tergabung di dalamnya. Hikmat dan bimbingan-Mu menolong mereka untuk melayani kota, melayani gereja, melayani para hamba-Mu dan jemaat-Mu, juga melayani masyarakat Kota Malang bersama dengan Pemkot Malang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus terlimpah bagimu, menjadikan engkau pribadi yang mulia, pribadi yang menjadi garam dan terang, menjadi gereja Tuhan yang misioner. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus, damai sejahteranya, menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.
sumber